Bab 174. Bekerja sama. Serang. Ketika pria berjubah darah itu ketakutan, Harley telah menghancurkan batu biru di bawah kakinya dengan satu kali injakan dan bergegas menerkam ke arahnya dengan aura iblis yang melonjak. Pedang Chi Xiao di tangan Harley juga digantikan oleh cambuk besi yang dirancang untuk memukul jiwa. Meskipun telah masuk ke dalam kondisi jalan iblis dan kesadaran pada dasarnya telah dibutakan oleh haus darah, tapi Harley masih memahami satu hal dengan sangat baik, yaitu menghadapi seorang pria berjubah darah yang begitu kuat, cambuk besi akan jauh lebih mendominasi daripada pedang Chi Xiao. Aku tidak peduli apakah kamu manusia atau iblis, hari ini kamu tidak akan dapat melarikan diri dari kematian. Pria berjubah darah itu berteriak dengan dingin dan menyerang seperti hantu. Pedang pembunuh berwarna darah muncul di tangannya. Satu serangan pedang segera ditujukan ke alis Harley. Tanpa menambah pertahanan, Harley hanya menghindari titik vital dan membiarkan serangan pedang pria berjubah darah melewati bahunya. Ngung! Cambuk besi itu digerakkan dan mengeluarkan suara dengungan. Itu menghantam keras ke kepala pria berjubah darah itu. Pria berjubah darah itu langsung mengerang, matanya menjadi gelap dan darah keluar dari sudut mata, lubang hidung serta telinganya. Dia terkena serangan cambuk besi dan kepalanya langsung berdengung. Pada saat ini, Harley tidak diam saja, dia bergegas maju dan menyerang dengan 3 kali cambukan, sedangkan pria berjubah darah yang belum sempat menstabilkan tubuhnya, segera melangkah mundur lagi. Sekali lagi, Harley berteriak dan mengayunkan cambuk besinya. Kamu pantas mati. Pria berjubah darah yang telah mendapatkan kembali kesadarannya berteriak, lalu membuat Harley terpelanting dengan satu serangan. Serang. Baru saja berdiri, Harley menyerang lagi bagaikan iblis yang tidak takut apa-apa. Dia seperti tidak merasakan rasa sakit. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi dia masih dipenuhi dengan energi iblis dan serangannya terus berlanjut. Jurus tunjuk berdarah. Pria berjubah darah mendengus dingin, dia mengeluarkan jurus tunjuk berdarah dan langsung menembus dada Harley sehingga membuat lubang darah. Formasi penangkap Kimen. Tanpa pikir panjang, Harley langsung mengeluarkan jimat spiritual yang diberikan Len Sichu padanya. Boom! Seiring dengan getaran jimat spiritual, cahaya bersinar terang, formasi yang tersegel di dalamnya terbuka, 4 pilar cahaya berdiri tegak, saling terhubung hingga membentuk sebuah formasi, dan tanpa pandang bulu menjebak pria berjubah darah yang datang menyerang. Raut wajah pria berjubah darah itu menjadi masam. Dia jelas tidak menyangka bahwa seseorang dari alam Ren Yuan bisa memakai formasi ini. Dia ceroboh sehingga terjebak dalam formasi. Namun, dia adalah alam Ling Su tingkat 1, jadi dia tidak akan takut dengan formasi ini. Buka! Energi darah pria berjubah darah itu melonjak dan kekuatan magis yang mengerikan ditembakkan satu demi satu, itu langsung menyerang formasi penangkap Kimen. Setelah melihat pria berjubah darah itu terperangkap, Harley otomatis tidak akan berdiam diri. Perlu diketahui bahwa serangannya dapat menembus formasi penangkap Kimen dan mengenai pria berjubah darah itu, tapi serangan pria berjubah darah itu dihalangi oleh formasi penangkap Kimen. Kesempatan yang begitu bagus, dia otomatis tidak akan melepaskannya. Tebasan 8 penjuru. Harley mengayunkan pedang dan serangan andalan segera dikeluarkan. Ekspresi pria berjubah darah yang terjebak tiba-tiba berubah menjadi kejam. Untuk sementara dia terpaksa menyerah untuk menyerang formasi, melambaikan tangannya dan menghancurkan cahaya pisau emas yang datang menyerang dari langit. Sekali lagi, Harley yang dibuat mundur memasukkan pil Huixuan ke mulutnya dan membiarkan api spiritual terus disempurnakan. Lalu dia memegang pedang besar dan mengayunkannya dengan gila-gilaan. Tebasan 8 penjuru. Tebasan 8 penjuru. Tebasan 8 penjuru. Harley yang begitu kuat menebaskan pedang 3 kali, kekuatan setiap serangan akan lebih kuat.
Cahaya keemasan sangat menyilaukan di bawah gelapnya malam. Cari mati. Pria berjubah darah itu untuk kedua kalinya menyerang formasi dan melambaikan tangannya lagi. Boom. Harley Ye sekali lagi dibuat mundur dan memuntahkan seteguk darah. Sekali lagi. Setelah menstabilkan tubuh, Harley Ye menyerang lagi seperti binatang buas. Kali ini, Harley Ye sudah pintar dan langsung melompat ke atas dengan membawa cambuk besi. Pria berjubah darah itu dicambuk hingga kesadarannya sedikit berkurang. Mati saja kamu. Harley Ye sama sekali tidak berhenti. Dia memegang cambuk besi di satu tangan dan pedang besar di tangan lainnya. Serangan cambuk dan pedang terus dikeluarkan secara bergantian. Boom, boom, boom. Kali ini, meskipun pria berjubah darah berada di alam lingsu, tapi dia ditebas hingga tubuhnya berlumuran darah, kepalanya berdengung seperti hendak meledak, semua indera di tubuhnya mengeluarkan darah, bahkan berdiri pun sudah tidak bisa stabil. Selama waktu ini, pria berjubah darah terus berteriak dan muntah darah, tidak tahu apakah karena terluka atau karena marah. Jika bukan karena terjebak di formasi penangkap Kimen, dia tidak akan ditekan dan dipukuli seenak oleh Harley Ye. Kamu pantas mati. Bagaimanapun, setelah berteriak, pria berjubah darah itu semakin kejam. Cahaya darah keluar dari alisnya, cahaya darah keluar dan berubah menjadi tungku pemurnian iblis. Dia sudah sangat marah, benar-benar sangat marah. Alam lingsu tingkat pertama yang bermartabat dipukuli oleh alam Ren Yuan hingga begitu menyedihkan. Dia dipaksa menggunakan senjata spiritual. Hancur. Seiring dengan suara teriakan marah pria berjubah darah itu, senjata spiritual memancarkan cahaya, tiba-tiba menjadi berukuran 5 hingga 6 meter, kekuatannya pulih dengan cepat dan menghantam formasi penangkap Kimen. Boom! Seiring dengan suara keras, formasi penangkap Kimen bergetar dan getaran yang mengerikan menyebabkan semua rumah dalam radius 100 meter runtuh. Hancur! Pria berjubah darah berteriak lagi. Senjata spiritualnya menghancurkan formasi penangkap Kimen dan berhasil melesat keluar. Bertarung denganku menggunakan senjata spiritual, sungguh tidak tahu malu. Harley Ye mencibir, dia dari awal sudah bergegas terbang ke langit saat tungku iblis hendak menekannya, lalu mengayunkan cambuk besi dan memukul senjata spiritual itu dengan kuat. Jiwa terhubung dengan senjata spiritual, sehingga membuat pria berjubah darah terluka lagi. Dia baru saja keluar, tapi langsung terhuyung lagi. Dia berpikir begitu senjata spiritual dikeluarkan, Harley Ye pasti akan mati, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa cambuk aneh itu masih memiliki kemampuan mengerikan seperti itu. Lanjutkan. Harley Ye menyerang lagi, ketika pria berjubah darah itu masih belum sempat memulihkan diri. Harley Ye mengeluarkan serangan cambuk dan tebasan 8 penjuru, sehingga pria berjubah darah yang baru saja bergegas keluar hampir beberapa kali terkena serangan Harley Ye. Pria berjubah darah berteriak, saat mundur, dia meluncurkan jurus tapak ke arah Harley Ye. Serang. Pria berjubah darah yang marah akhirnya bisa berdiri dengan stabil, dia seperti hantu, langsung menyerang ke depan Harley Ye, cakarnya yang tajam mencekik leher Harley Ye dan menekannya ke dinding. Harley Ye terkejut dan ingin membebaskan diri, tapi tidak berhasil. Aku akan membuatmu setengah mati. Pria berjubah darah itu tampak sangat galak, cakar tajam lainnya telah membentuk mata kail dan menuju ke arah mata Harley Ye. Dilihat dari posturnya, dia ingin mencungkil mata Harley Ye. Tentu saja, pada saat ini, seringaian muncul di sudut mulut Harley Ye. Setelah melihat ini, pria berjubah darah itu tiba-tiba merasakan aura yang berbahaya. Boom! Pedang warna ungu tiba-tiba muncul, pedang itu sangat cepat dan ganas. Tangan pria berjubah darah yang mencengkram Harley Ye langsung dipotong oleh pedang ungu tersebut. Pria berjubah darah itu berteriak histeris dan melangkah mundur. Benar, yang menyerang adalah Jeanne.
dia dipanggil keluar oleh Harley Ye pada saat kritis. Ketika pria berjubah darah itu mengendurkan kewaspadaannya, Jeanne langsung menyerang dengan ganas. Jeanne, serangan yang bagus. Harley Ye yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, tertawa dan melangkah maju. Pertama-tama, dia menyerang dengan cambuk kemudian menebas dengan pedang. Itu hampir mencincang pria berjubah darah itu. Pria berjubah darah itu sangat marah. Dia mengeluarkan jurus dan membuat Harley Ye terpundur lagi. Wek! Seteguk darah dimuntahkan keluar. Harley Ye buru-buru menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Jeanne yang memegang pedang ungu juga sudah berdiri stabil. Keduanya mengepung pria berjubah darah di tengah. Salah satu lengan pria berjubah darah itu sudah dipotong. Ditambah dengan cedera yang dia derita sebelumnya, dia sudah setengah mati. Dalam keadaan seperti ini, Harley Ye percaya bahwa dirinya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, dia memiliki Jeanne yang membantunya. Serang! Raungan ganas pria berjubah darah itu bergema dan dia bergegas menuju Harley Ye. Shoo! Jeanne bergerak, dia menyerang dari sisi diagonal. Sebuah pedang menyerang dari belakang pria itu dan kekuatannya tidak lemah. Pria berjubah darah mendengus dingin, tiba-tiba berbalik dan meluncurkan serangan. Itu membuat Jeanne terpelanting ke udara. Namun, ketika dia berbalik, Harley Ye yang melompat dari langit sudah mengangkat pedang besarnya. Cahaya pisau emas tebasan 8 penjuru tiba-tiba datang. Boom! Pria berjubah darah itu terluka di tempat dan tubuhnya berlumuran darah. Bunuh! Bunuh! Harley Ye dan Jeanne sudah menggila. Mereka sama-sama datang membantai pihak lawan, meluncurkan teknik rahasia dan pertempuran itu sangat tragis. Di satu sisi, pria berjubah darah itu sudah sangat marah. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya penuh dengan aura dingin. Ekspresinya mengerikan, matanya penuh dengan keganasan dan sudah seperti iblis jahat. Di satu sisi, aura iblis Harley Ye bergejolak. Seluruh tubuh penuh dengan aura haus darah dan kemarahan. Dia seperti tidak merasakan rasa sakit. Yang diinginkannya hanya menyerang dan menyerang, benar-benar seperti Raja Iblis. Jeanne yang merupakan sebuah puppet, berperan sebagai pendukung Harley Ye. Setiap kali dia melakukan serangan, itu dapat melukai pria berjubah darah. Ada beberapa gerakan besar yang sudah menembus tubuh pria berjubah darah itu. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Setiap kali pria berjubah darah menyerang Harley Ye, dia akan dipukul oleh Jeanne. Dan setiap kali pria berjubah darah menyerang Jeanne dengan pedang, dia juga akan terkena serangan Harley Ye. Pria berjubah darah kalah dan dibuat mundur terus-menerus. Dia beberapa kali hampir ditebas. Energi darah alam Lingsu yang kuat hampir terkuras habis. Namun, pertarungan masih sengit. Bagaimanapun, pria berjubah darah itu berada di alam-alam Lingsu, kemampuannya hebat. Pada saat ini, meskipun Harley Ye dan Jeanne bekerja sama, mereka juga dipukuli dengan sangat menyedihkan. Harley Ye tidak pernah menyangka bahwa pertama kali bekerja sama dengan Jeanne akan menghadapi pertempuran yang begitu sengit dan berdarah. Bersambung.